Coba deh, lo tanya pertanyaan ini ke diri lo sendiri. Apa sih hal yang membuat lo semangat untuk ngelakuin sesuatu setiap harinya? Apa sih hal yang membuat lo terdorong untuk melakukan hal yang lo lakukan setiap lo berangkat kerja, setiap misalnya lo ngampus, atau mungkin setiap lo traveling? Nah, tentu jawabannya bisa macem-macem. Tapi semua jawaban itu sebetulnya menggambarkan satu hal. Apa itu? Jawaban itu menggambarkan motivasi lo. Ya, motivasi ya. Motivasi ini punya peran yang penting banget sebenarnya dalam membuat lo terdorong atau semangat ngelakuin sesuatu. Bahkan, motivasi ini bisa ngaruh ke performa lo. Ya, bayangin aja, kalau lo punya motivasi yang tepat buat ngejalanin suatu kerjaan, lo bakalan berperforma bagus gitu. Tapi kalau lo ngerjain sesuatu kerjaan dan motivasi lo itu gak kuat misalnya atau gak tepat, kayak misalnya lo ngerjain sesuatu cuman buat dapetin duit gitu, lo kerja cuman buat bertahan hidup misalnya, ya nanti performa lo bakalan gak setinggi orang yang ngelakuin kerjaan karena emang mereka suka sama kerjaannya. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang seluk-beluk motivasi dan gimana cara biar lo bisa menggunakan motivasi yang tepat untuk melakukan suatu pekerjaan. Gue bakal pakai salah satu teori yang menurut gue keren banget, yaitu self-determination theory. Penasaran? Nah, makanya lo tonton video ini sampai habis, gue bakalan jelasin tentang motivasi. Jangan keluar dulu sebelum video ini habis supaya lo bisa dapet semua insight-nya, oke? Nah, motivasi kalau menurut self-determination theory itu ada dua jenis. Ada motivasi intrinsik, itu satu, dan ada yang kedua, motivasi ekstrinsik. Kita mulai dari motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk berperilaku tertentu berdasarkan sumber-sumber eksternal. Jadi, lo melakukan sesuatu karena hal-hal eksternal gitu. Misalnya, lo melakukan sesuatu untuk mendapatkan sebuah barang. Lo melakukan pekerjaan untuk mendapatkan ranking. Jadi, lo belajar buat dapetin ranking gitu. Lo misalnya bekerja keras untuk dapat penilaian kerja yang baik di kantor. Atau misalnya lo bekerja atau lo melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari orang lain. Ini contoh aja ya, misal lo punya hobi tertentu, lalu lo ikut hobi itu karena misal prestisnya, misal hobinya adalah golf gitu. Nah, karena lo tuh main golf karena orang bakal bilang bahwa lo keren kalau lo ikut hobi itu. Tapi sebenarnya lo sendiri gak menikmati hobi itu, lo cuma ngelakuinnya karena lo pengen dapat reward eksternal. Kayak misalnya uang, atau mungkin dapat pengakuan, atau berbagai reward eksternal lainnya. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti motivasi lo itu motivasi ekstrinsik, oke? Nah, selain motivasi ekstrinsik, itu ada juga motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri. Sumber motivasi dari dalam diri itu kayak gimana sih? Nah, misal lo melakukan sesuatu karena minat lo emang di sana. Karena nilai-nilai yang lo pegang tuh di sana gitu, atau karena idealisme yang lo punya, maka lo melakukan sesuatu. Misalnya, kita ambil contoh yang sama ya, yaitu tentang hobi. Kalau lo ikut sebuah komunitas hobi karena lo emang berminat banget sama aktivitasnya, lo enjoy ngelakuinnya, dan lo emang ngelakuinnya karena lo suka, nah ini baru motivasi intrinsik. Kalau lo berperilaku dan beraktivitas didorong oleh motivasi intrinsik, sebenarnya ya, lo bisa dikatakan ya sebagai individu yang self-determined. Dengan kata lain, lo punya determinasi diri yang baik. Dan ini sebenarnya secara umum lebih bagus daripada motivasi yang ekstrinsik. Kenapa? Karena satu, lo percaya bahwa lo punya kontrol atas perilaku lo. Yang kedua, lo bertanggung jawab atas perilaku lo sendiri. Dan yang ketiga, lo punya motivasi yang kuat dari dalam diri lo. Dan lo nggak terpengaruh sama standar orang lain atau reward dari siapapun gitu. Yang keempat, lo bertindak sesuai nilai yang dipegang dan sesuai dengan tujuan yang ingin lo capai. Kalau menurut ahli, sebenarnya ada 3 hal nih yang menjadi pendorong dari motivasi intrinsik. Contohnya, misal kompetensi. Itu yang pertama. Kompetensi adalah maksudnya lo punya dorongan untuk mengaplikasikan keahlian lo dalam suatu bidang. Misal, lo mengambil sertifikasi yang berkaitan dengan bidang lo untuk mendukung pekerjaan lo. Yang kedua, biasanya karena kebutuhan otonomi. Jadi ini menyangkut kepada kebebasan lo dalam melakukan aktivitas tertentu. Bisa juga diartikan bahwa lo tuh punya kontrol gitu atas hasil kerja lo. Contohnya, lo butuh dipercaya sama atasan lo untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadinya, lo merasa punya kontrol selama proses penyelesaian tugas. Yang ketiga adalah keterkaitan. Manusia kan makhluk sosial gitu kan. Hubungan dengan manusia lain bisa jadi sumber motivasi intrinsik lo. Bekerja dalam tim yang solid bisa jadi sumber motivasi lo untuk meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan. Nah, kenapa sih sebaiknya kita punya motivasi intrinsik gitu? Kenapa ini jadi lebih baik dibandingkan yang ekstrinsik?
Yang pertama, motivasi intrinsik itu bisa dipakai sebagai cara untuk mengembangkan kebiasaan baik. Jadi kalau lo mau lebih sehat, misal dengan rutin nge-gym gitu, lo bakalan lebih komit untuk nge-gym kalau lo punya motivasi intrinsik gitu. Kalau misalnya lo memang suka gitu untuk jadi sehat atau membentuk badan gitu. Kalau motivasinya hanya sebatas untuk feed Instagram atau karena senang nge-gym sama teman-teman, misal karena reward eksternal ya, biasanya kebiasaan itu gak bakal bertahan lama gitu. Jadi ada sebuah riset yang dilakuin oleh sebuah sekolah di India. Nah, sekolah ini punya tingkat kehadiran yang buruk, jadi absensinya tuh kurang baik lah gitu. Penelitian ini lalu menjanjikan reward buat anak-anak yang hadir setidaknya dari 38 hari sekolah itu mereka harus hadir 32 hari gitu. Hasilnya gimana? Iya sih, tingkat kehadirannya naik selama periode pas ada rewardnya, pas ada hal yang dikasih gitu. Tapi setelah periode itu selesai, setelah pemberian rewardnya berakhir, tingkat kehadirannya itu kembali turun gitu. Bahkan bisa lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi motivasi ekstrinsik itu sebenarnya nggak bertahan lama. Tapi motivasi dari dalam diri yang intrinsik itu biasanya bertahan lama. Itu yang pertama. Alasan berikutnya, karena terlalu fokus sama reward eksternal itu sebenarnya bisa mengurangi performa kreativitas. Ini udah dibuktikan oleh sebuah penelitian di Amerika. Penelitian ini melibatkan siswa dan meminta mereka untuk melakukan tugas-tugas. Misalnya seperti menyelesaikan teka-teki silang, menghafal deret angka, sampai dengan melempar bola basket ke ring. Jadi ada beberapa tingkatan reward yang berbeda, ada 3 sih, untuk setiap kualitas performa dari responden. Hasilnya adalah semakin besar reward, itu cuman akan memengaruhi performa tugas yang mekanikal gitu. Tapi tugas yang butuh berpikir kreatif, itu performanya nggak ningkat setelah dikasih reward. Jadi untuk tugas-tugas yang butuh kemampuan berpikir, seperti kreativitas, performanya justru akan semakin rendah seiring dengan semakin besarnya reward. Jadi semakin tinggi lo digaji, justru performa lo di kerja kreatif itu justru semakin rendah, berdasarkan riset ini ya. Nah ini sebenarnya terjadi karena justru reward yang besar malah mengalihkan fokus si orangnya ketika ngerjain tugas gitu. Jadi bukannya fokus ke tugasnya, malah fokus ke rewardnya. Yang ketiga adalah motivasi intrinsik itu bisa menjaga kesejahteraan atau menjaga well-being kita gitu, menjaga kesehatan mental kita. Jadi tadi udah sempat disinggung bahwa untuk punya motivasi intrinsik sebenarnya seseorang harus memenuhi kebutuhan psikologisnya, yaitu kayak tadi ya, otonomi, keterkaitan, kompetensi gitu. Nah kalau misalnya individu udah memenuhi kebutuhan itu, maka individu tersebut dianggap sudah sejahtera, sudah sehat mental gitu, sudah mencapai well-being. Nah terus pertanyaannya sekarang, gimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik ini? Yang pertama, lo bisa evaluasi dulu motivasi lo dalam melakukan berbagai hal gitu. Kenali dulu, lo tuh ngelakuin sesuatu karena motivasi intrinsik atau ekstrinsik gitu. Ini lo harus kenal di setiap kegiatan yang lo lakuin. Jadi lo bisa bikin daftar motivasi-motivasi lo dalam melakukan pekerjaan, atau misalnya ketika menekuni hobi gitu. Dari situ lo bisa tahu motivasi jenis apa sih yang dominan gitu. Kalau lo ngelakuin pekerjaan mostly karena reward eksternal, bukan karena lo suka, nah berarti kan motivasinya itu ekstrinsik gitu. Kalau lo emang suka ngelakuin pekerjaannya dan semangat karena pekerjaannya, menurut lo pekerjaannya menyenangkan gitu ya, tanpa perlu reward apapun, berarti motivasi lo itu intrinsik gitu. Nah coba lo analisis ini. Biasanya orang itu kadang kesulitan untuk menganalisis hal-hal ini sendirian. Makanya kalau saran gue, sebenarnya lo bisa aja ikut layanan konsultasi 1%, yaitu online mentoring. Jadi kadang orang tuh kesusahan kan kalau sendirian. Jadi kalau misalnya lo ikut mentoring, lo tuh bakalan dapat waktu 30-75 menit untuk konsultasi one-on-one sama mentor yang terlatih buat ngedengerin cerita lo, ngebantu lo buat mengenali diri lo, dan juga menginterpretasikan psikotes yang bakal lo dapet. Jadi di mentoring ini lo juga bakalan dapet psikotes gitu. Ada 3 tes yang bakal kita kasih, mulai dari tes kepribadian, tes minat bakat, dan tes kesehatan umum. Yang ketiga, setelah sesi mentoringnya selesai, lo juga bakalan dapet tugas berupa worksheet yang nanti mentor bakalan kasih. Worksheetnya ini sebenarnya macam-macam, mulai dari self-knowledge, goal setting, dan banyak lagi. Worksheet yang dikasih sama mentor itu sebenarnya bakalan nyesuaiin sama masalah lo dan kepribadian lo gitu. Dalam kasus gue sendiri, gue juga kan adalah mentor di 1%. Nah, ketika menghadapi masalah motivasi, biasanya klien-klien gue itu nggak nyadar sama motivasi yang mereka punya. Nah, makanya lo harus coba sadarin nih. Mau ikut mentoring, mau enggak, lo harus coba sadarin ya, lo harus coba analisis. Karena gini, kebanyakan dari mereka itu menganggap bahwa masalah mereka tuh bukan di motivasi, tapi misalnya di males gitu, nggak produktif. Bahkan sampai berpikir bahwa ya mereka tuh punya gangguan mental gitu, self-diagnosis lah intinya. Padahal pas udah curhat, pas udah gue gali-gali lebih dalam,
biasanya tuh ketahuan gitu. Rata-rata masalahnya adalah tentang motivasi yang kurang kuat, atau basically motivasi ekstrinsik gitu. Jadi kayak yang gue bilang tadi, banyak orang yang motivasinya itu ketika melakukan pekerjaan itu ekstrinsik. Rata-rata klien gue yang bermasalah kayak gini, itu biasanya mereka kerja untuk dapat reward eksternal doang gitu. Buat dapat gaji misalnya, buat dapat titel gitu, buat dapat jabatan gitu kan, atau berbagai reward eksternal lainnya, dibandingkan mereka kerja karena emang suka sama pekerjaannya gitu, emang karena motivasi dari dalam diri atau intrinsik gitu. Nah biasanya kalau misalnya gue dapat klien yang kayak gitu, gue bakalan ngasih worksheet yang namanya worksheet self knowledge, dan juga jurnal gitu buat klien gue supaya mereka bisa menganalisis sebenarnya diri mereka itu motivasinya apa. Nah lo juga bisa menganalisis dan melakukan ini sendiri sebenarnya, nggak perlu pakai mentoring gitu. Kayak tadi yang udah gue bilang, lo catat dan analisis aja dulu hal yang lo kerjakan itu motivasinya apa gitu. Apakah ekstrinsik atau justru sebaliknya, apakah intrinsik? Kalau ekstrinsik dan lo ternyata nggak passionate sama bidang kerjaannya, bisa jadi emang itu yang ngebikin motivasi lo jadi kurang kuat. Jadi tips pertama itu kayak gitu ya. Coba analisis, tapi kalau misalnya lo butuh bantuan, mau pakai psikotes gitu ya, dan dapat worksheet, tugas, dan mau diskusi sama mentor biar lebih oke gitu ya, lo bisa coba ikut online mentoring gitu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, coba lo tentuin tujuan dari hal yang mau lo lakuin. Nah, menurut teori goal setting, penetapan tujuan itu bisa menentukan tindakan yang lo ambil. Jadi perilaku kita itu akan diarahkan oleh tujuan-tujuan yang udah kita buat, dan ini bakalan memperkuat motivasi intrinsik kita, gitu. Menetapkan tujuan bisa jadi hal yang ya susah-susah gampang gitu. Sebagai panduan, lo bisa menerapkan prinsip yang SMART. Mungkin ini lo sempat denger lah di berbagai video lain, atau di berbagai channel lain, yaitu tentang SMART goal setting. Intinya lo bikin goal yang SMART gitu. Tujuannya yang spesifik, yaitu jelas apa yang mau ditujunya, measurable, tujuannya bisa diukur, terus A, attainable, nggak mustahil buat dicapai, jadi bisa tercapai, R, realistis, jadi nggak muluk-muluk dan relevan juga dengan emang kesukaan lo, dengan minat lo juga, terus T, timely, jadi ada tenggat waktu, atau lo nentuin tujuan tuh ada waktunya gitu. Misal lo mau jadi kaya, lo mau punya rumah, lo tahu gitu kapan lo mau mencapai tujuan itu gitu ya. Tadi gue sempet bilang tentang worksheet goal setting kan. Nah lo bisa contoh nih, hal yang biasanya ditulis sama klien mentoring 1% di worksheet ini. Intinya lo bisa tulisin tujuan lo secara SMART, biar nanti lo bisa termotivasi karena tujuan itu. Karena biasanya tujuan yang kita set itu menggambarkan hal yang kita suka kan. Kayak misalnya lo mau jadi seorang astronot gitu, atau lo mau jadi seorang arsitek gitu. Nah ini kan hal yang kita suka dan pengen kita lakuin di masa depan. Ini bakalan ningkatin motivasi intrinsik kita untuk ngelakuin suatu tugas atau suatu kerjaan. Itu tips yang nomor 2, tentuin tujuan. Tips yang ketiga, coba maksimalkan motivasi intrinsik lo. Motivasi intrinsik kan didorong oleh 3 hal tadi ya, kompetensi, otonomi, dan keterkaitan. Nah lo bisa fokus untuk memenuhi 3 kebutuhan itu dalam aktivitas yang lo lakuin. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan kompetensi ya, lo bisa ikut kelas online misalnya. Lo ikut kelas online 1% untuk memperbarui kualitas diri lo gitu. Atau lo bisa ikut kelas online untuk meningkatin skill lo, keterampilan lo gitu di bidang pekerjaan atau hobi. Itu bisa apapun lah, intinya kebutuhan akan kompetensi lo ini perlu ditekankan. Untuk memenuhi kebutuhan yang lain, misalnya keterkaitan gitu, lo bisa gabung dengan komunitas hobi lo. Dengan begitu lo jadi merasa terhubung dengan orang yang satu minat sama lo. Contohnya bisa dengan lo join komunitas. Misalnya setelah ikut kelas online 1%, itu biasanya orang akan dimasukin ke komunitas. Nah itu salah satu tujuannya adalah untuk ini gitu ya. Yang ketiga adalah kebutuhan otonomi. Ini bisa lo penuhi dengan ya itu aktif gabung dalam komunitas juga yang punya value yang sama. Jadi kayak lo bisa jadi diri lo sendiri gitu di sini. Intinya just be you. Jadi diri lo sendiri lah. Terus lo bisa coba untuk lupain reward-reward yang sifatnya eksternal, oke? Jadinya kesukaan lo akan sesuatu itu jadi motivasi lo untuk melakukan aktivitas. Bukan karena uang, bukan karena lo pengen jabatan, bukan karena lo pengen dipuji sama orang, tapi karena lo ngelakuin sesuatu emang lo suka gitu ngelakuin sesuatu itu, oke? Jadi motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. So, lo melakukan sesuatu sebenarnya bukan untuk dapat reward, bukan untuk dapat poin, bukan untuk dapat apapun lah. Intinya lo melakukan sesuatu karena lo suka, karena lo minat gitu. Mungkin nanti lo bakal dapat reward, dan ya biasanya orang yang punya motivasi intrinsik itu bakalan sukses juga gitu. Tapi ya balik lagi, reward itu cuman bonus. Yang paling penting adalah lo ngelakuin apa yang mau lo lakuin. Lo suka dengan apa yang lo lakuin gitu.
Jadi mau nanti berhasil, mau nanti gagal, ya nggak masalah gitu kan. Itu cuman bonus. Keberhasilan lo, kalau lo punya motivasi intrinsik adalah dengan ya melakukan tugas itu sendiri, gitu ya. Gitu. Nah, kita udah sampai di akhir video. Terakhir sih gue cuma mau bilang bahwa jangan lupa ini semua butuh proses ya. Kalau misalnya lo masih belum menemukan motivasi lo, it's okay. Yang paling penting adalah lo terus mencoba dan menerapkan solusi yang udah gue jabarin tadi, beserta berbagai usaha-usaha lain yang bisa lo cari tahu sendiri sebenarnya. Nah, kalau lo butuh bantuan buat menangani masalah motivasi lo, misal lo ngerasa demot, lo ngerasa males, lo ngerasa nggak produktif, lo bisa ikut layanan mentoring 1%. Lo bisa dapet tugas berupa worksheet yang akan berguna buat lo. Lo juga bisa ngobrol sama mentor yang berpengalaman, yang udah terlatih gitu. Lalu lo bakal dapet saran juga dan dapet interpretasi psikotes, oke? Cara buat gabung atau cara buat daftarnya itu gampang banget. Lo tinggal klik link yang ada di deskripsi yang udah gue taruh, atau di comment section. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.